Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat pejuang Ibroh rahimakumullah, pada hari ini kita akan membahas tentang Habib An-Najjar radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah seorang mujahid yang mungkin sebagian kaum muslimin kurang mengenalnya. Padahal kaum muslimin sering membaca kisahnya di dalam Al-Quran Al-Karim, surah yang sering sekali dibaca. Akan tetapi tidak semua kaum muslimin mengambil ibrah daripada kisah tersebut. Kisah tentang Habib An-Najjar ini ada di dalam surat Yasin. Dalam surat Yasin ayat ke-13, Allah berfirman, "Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka." Dilanjutkan dalam ayat berikutnya, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang rasul atau utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan rasul utusan yang ketiga, maka ketiga rasul utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang diutus kepadamu." Akan tetapi teman-teman, di luar dugaan, 3 rasul tersebut mereka dustakan. Bahkan mereka katakan, "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka." Maka para utusan atau rasul menjawab, "Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu, dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas." Ternyata mereka mengatakan dan mereka ancam para rasul tersebut. "Bahkan dengan kehadiran kalian, kami anggap itu adalah kemalangan. Kalian datang ke kampung kami, melarang ini, melarang itu. Kalian perintah ini dan itu adalah kemalangan bagi kami, dan juga orang-orang yang mengikutimu." Maka mereka para utusan atau rasul adalah orang yang sabar. Mereka katakan, "Kemalangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kalian mendustakan para rasul, Allah turunkan kemalangan kepada kalian. Kemalangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kalian mendustakan para utusan, Allah turunkan kemalangan kepada kalian. Memang demikianlah kalian. Diberikan peringatan atau tidak diberikan peringatan akan sama saja bagi kalian. Karena sungguh kalian adalah kaum yang melampaui batas." Ternyata mereka mengancam para utusan atau rasul tersebut. "Hai orang-orang yang mengaku para utusan, orang-orang yang mengaku utusan, kalau kalian tidak menghentikan dakwah kalian, dan kalian masih melanjutkan dakwah kalian, maka kami akan rajam kalian. Kami akan lempari batu sampai kalian mati, atau kami akan siksa kalian dengan siksa yang sangat pedih." Bayangkan, 3 utusan atau rasul tersebut diancam seperti itu. Maka ketika Habib An-Najjar radhiyallahu an mendengarkan kabar bahwasanya 3 orang utusan atau rasul ini sedang diganggu, 3 utusan atau rasul ini sedang dicaci, sedang diintimidasi, dan diteror oleh mereka kaum musyrikin, maka dia bergegas untuk menemui para utusan atau rasul tersebut untuk dibelanya. Allah bersabda dalam Al-Quran, "Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas. Dia berkata, 'Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu.'" Kurang lebih laki-laki ini memberikan pencerahan kepada warga masyarakat. "Hai orang-orang desa, hai warga-warga kampung, ikuti mereka. Mereka inilah utusan atau rasul. Mereka ini utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kalian, membimbing kalian menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti mereka. Mereka adalah para utusan atau rasul. Ikuti mereka. Ikutlah orang-orang yang tidak pernah minta upah kepada kalian. Mereka tidak minta upeti, tidak minta pajak, tidak minta uang. Mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membimbing kalian agar selamat daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk ke dalam surganya. Ikutilah mereka. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Mereka adalah para pembimbing. Ikuti jalan mereka."
Laki-laki itu tak lain adalah Habib An-Najjar. Kemudian Habib An-Najjar menjelaskan kepada kaumnya, "Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku." Ayat berikutnya Allah mengatakan, tiba-tiba Allah katakan, "Hai hambaku, masuklah engkau ke dalam surgaku." Kenapa Allah mengatakan demikian? Ada apa dengan Habib An-Najjar? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya Habib An-Najjar radhiyallahu anh dipukul oleh kaumnya, ditinju oleh kaumnya, diinjak-injak tubuhnya oleh kaumnya, disiksa sedemikian rupa. Demikianlah orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang semisalnya, dan yang semisalnya. Habib An-Najjar pun meninggal di jalan Allah. Seorang mujahid yang Allah sebutkan dalam surah Yasin. Ketika tubuh Habib An-Najjar terkapar dan meninggal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah katakan tentang Habib An-Najjar, "Hai hambaku, masuklah engkau ke dalam surga." Habib An-Najjar ruhnya masih hidup, teman-teman. Dia katakan kepada Allah, "Seandainya mereka warga desa itu mengetahui apa yang terjadi pada diriku, apa yang terjadi pada Habib An-Najjar, Allah mengampuni dosaku dan Allah muliakan aku." Demikian Habib An-Najjar radhiyallahu anh yang Allah kisahkan dalam surah Yasin. Surah yang sering dibaca kaum muslimin. Diceritakan pada akhirnya 3 utusan Allah atau Rasul itu juga mereka habisi semuanya. Dan Allah murka kepada mereka dan mengutus Jibril untuk menghabisi kaum ini. Kemudian seketika itu, malaikat Jibril berdiri di depan pintu gerbang masuk penduduk negeri itu. Kemudian berteriak dengan satu kali teriakan. Mereka semua bergelimpangan menjadi mayat di rumah-rumah mereka. Allah habisi kaum ini. Yang tua, yang muda, yang wanita, yang anak-anak, semuanya habis jadi mayat. Bergelimpangan tidak ada sisanya. Jika Allah mengazab suatu kaum, maka siksaan Allah itu amat teramat pedih. Kisah ini terjadi pada zaman Isa alaihissalam. Sahabat pejuang ibrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah berlalu para pembela agama, dan akan selalu ada pembela-pembela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak takut mati, yang bahkan mereka mengharapkan kematian, ingin meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah kita antri untuk menjadi bagian berikutnya? Tidakkah ada keinginan pada diri kita untuk menjadi tentara Allah? Tidakkah ada niat pada diri kita untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidakkah ada semangat dari kita menyusul orang-orang terbaik yang telah menjaga Allah? Allah pun memberikan kemuliaan bagi mereka. Demikianlah kisah singkat ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.